mandi atau misalnya ada hajat, menyelesaikan hajat di situ. Maka di sini kita perlu belajar niat ketika kita belajar adab ketika kita masuk ke kamar mandi. Kita perlu belajar etikanya. Apa itu diantaranya? Yang pertama kata Fadilatul Syekh, yaitu niat yang benar. Janganlah seseorang pergi ke tempat kalau bahasa kita ya kamar mandi kecuali berniat untuk membersihkan badan. Sehingga di sini kita belajar jangan sampai kita niat ke kamar mandi hanya untuk apa? Main handphone misalnya, menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Ini bukan etika seorang muslim. Karena apa? Karena kamar mandi ini tempat yang paling kotor, Bahkan di situ tidak boleh kita berwirid atau melafalkan kalimat-kalimat Allah Taala. Kalaupun harus membaca Bismillah di saat seandainya mandi wajib atau sedang bersuci, maka harus di situ tidak boleh dilafalkan, tapi dalam hati. Karena tempat ini bukan tempat untuk berzikir, bukan tempat untuk berlama-lama tinggal di situ. Dalam pengertian kita menghabiskan waktu di situ tidak. Jadi jangan pergi ke tempat hammam, tempat mandi ini, melainkan hanya dengan niatan untuk membersihkan badan serta dalam rangka supaya kita bisa beribadah dalam keadaan suci kepada Allah Taala. Adapun orang datang ke tempat mandi, ya, di sini Syekh menjelaskan tempat mandi tidak hanya toilet atau kamar mandi umumnya, tapi juga tempat mandi yang secara umum, pemandian umum itu, Pak. Istilah kita, Pak, pemandian umum ya. Nah, seperti itu. Orang datang ke tempat itu dalam rangka untuk mengintip aurat orang lain, ini juga nggak boleh. Yang laki-laki ya. Karena umumnya perempuan memang tidak mandi di tempat terbuka semacam itu. Baik, ini jamaah sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca tasmiyah. Sebelum masuk ke kamar kecil, ke kamar mandi, ke tempat permandian tersebut, membaca tasmiyah. Apa tujuannya? Supaya terhijab dari pandangan jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Satru ma baina a'yuni atau a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah." Jadi pelindung pandangan jin daripada pandangan dari auratnya Bani Adam, yaitu apa? Yaitu apabila salah seorang di antara kita masuk khala, tempat mandi, tempat toilet atau yang semisalnya itu, dia mengucapkan bismillah. Bismillah. Itulah pelindungnya, sehingga auratnya tidak tampak dilihat oleh jin. Halo Ustaz, jinnya kan tidak kelihatan, biarkan aja. Lo jangan, karena nanti itu akan memicu pada perkara-perkara yang lainnya. Maka disinilah kita penting membaca tasmiyah, membaca bismillah sebelum masuk khala, tempatnya orang mandi. Kemudian yang ketiga, masuk dengan kaki kiri. Ya, sebagaimana umumnya kita kalau masuk toilet, kita masuk dengan kaki kiri. Ya, kamar mandi, karena kamar mandi tempat yang paling mirip dengan WC. Jadi kamar mandi di sini boleh jadi ada WC-nya maupun tidak ya. Dan juga ini boleh jadi juga adalah kamar mandi dalam makna umum, yaitu apa? Tempat pemandian umum. Tidak hanya terfokus pada WC. Yang keempat, tidak telanjang dan menunjukkan aurat kepada orang